Walaupun tadi perjalanan dari Jakarta lumayan lama, karena dari Jakarta ke Banyuwangi, terus habis itu naik mobil ke Jember, 2 jam 40 menit. Hari pertama aku ajak mereka lunch di restoran, dan mereka belum pernah makan di restoran. Setelah itu aku ajak mereka belanja di salah satu department store, aku beliin wardrobe baru, semuanya. Setelah itu kita main di time zone arcade gitu. Dan mereka nggak pernah bisa main time zone. Mereka nggak pernah. Itu experience pertama buat mereka. Dan setelah itu kita ke supermarket dan beli semua perlengkapan sekolah, mainan, apapun snack yang mereka mau beli. Setelah itu 5 anak itu aku taruh di sebuah hotel di Jember yang bisa dibilang terbaik lah untuk Jember. Dan mereka belum pernah ke hotel? Belum pernah. Mereka bisa buka kartu hotel pakai kartu itu? I taught them, aku ajarin bagaimana. Dan besoknya mereka berenang, belum pernah berenang di kolam renang juga. Serius loh? Belum pernah. Kita breakfast bareng dan semuanya aku bukain rekening bank yang mereka nggak bisa sentuh sampai umur 17 tahun. Dan setiap bulan berkala aku masukin uang ke situ karena aku ingin mereka punya simpanan saat lulus high school nanti. Boleh untuk lanjut kuliah, boleh untuk memulai sebuah bisnis. Gitu. So, problemnya mereka apa intinya? Miskin, kekurangan uang? Sangat miskin dan ada beberapa yang tinggal di tempat sangat terpencil sampai harus lewat jurang untuk nyetir ke mereka, gitu. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan artis Cinta Laura yang membantu pendidikan 5 anak di Jember, Jawa Timur. Cinta Laura begitu peduli dengan anak-anak itu. Pertanyaannya, bagaimana perhatian kita terhadap anak? Apakah kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan? Apalagi mengenai kepedulian kita terhadap kesehatan anak. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih usia dini. Pasalnya, jika anak kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual anak di bawah rata-rata. Menurut data dari WHO, stunting terjadi pada sekitar 149 juta anak di seluruh dunia pada tahun 2020. Jika orang tua belum tahu, masalah kesehatan ini dapat menghambat perkembangan anak dan meningkatkan resiko terjadinya penyakit kronis di masa dewasa. Oleh karena itu, penting sekali bagi orang tua masa ini untuk dapat bijak memahami dampak jangka panjang dari stunting pada anak dan mencari tahu upaya pencegahan apa yang dapat dilakukan. Sebagai gambaran, prevalensi stunting di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, meningkat di periode 2010 sampai 2013, kemudian menurun pada periode 2014 sampai 2018. Selanjutnya, pada 2021 hasil survei status gizi Indonesia SSGI menunjukkan penurunan prevalensi 3,3% menjadi 24,4% dan pada 2022 turun menjadi 21,6%. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada 2024. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Salah satu sumber masalah stunting adalah gizi buruk pada ibu dan juga anak. Kurangnya asupan gizi pada ibu sejak sebelum hamil, selama kehamilan, dan pada 1000 hari pertama kehidupan anak dapat menghambat pertumbuhan mereka. Ini menyebabkan tingginya angka stunting di Indonesia. Secara global berdasarkan data UNICEF dan WHO, angka prevalensi stunting di Indonesia menempati urutan tertinggi ke-27 dari 154 negara yang memiliki data stunting, menjadikan Indonesia berada di urutan kelima di antara negara-negara di Asia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, prevalensi stunting di NTT mencapai 22,4% pada tahun 2022. Banten dan Jawa Timur menjadi daerah dengan prevalensi stunting anak tertinggi di Pulau Jawa. Jawa Timur 9,5% dan Banten 6,8%. Orang tua tentu saja memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan anak. Apa yang akan terjadi pada anak jika orang tua mengabaikan hal penting dalam masa pertumbuhan mereka? Anak akan mengalami stunting.
Ini adalah masalah kesehatan serius yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Seperti yang sudah dijelaskan, resiko kesehatan akan terjadi lebih tinggi pada masa dewasa. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami obesitas, diabetes, dan penyakit jantung di masa dewasa. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami kesulitan dalam belajar dan kurang produktif di tempat kerja di kemudian hari. Ini dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan stunting pada anak. Salah satunya adalah kekurangan gizi dan pola makan yang buruk. Anak-anak yang menderita kekurangan gizi memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting. Selain itu, pola makan yang buruk seperti tidak cukupnya asupan makanan yang mengandung protein dan vitamin juga dapat menyebabkan stunting. Faktor lain yang dapat menyebabkan stunting pada anak adalah sanitasi yang buruk. Anak-anak yang tinggal di daerah dengan sanitasi yang buruk, seperti akses yang terbatas ke air bersih dan sanitasi yang buruk, memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi stunting pada anak. Anak-anak yang tinggal di daerah dengan polusi udara dan kebisingan yang tinggi juga berisiko mengalami stunting. Untuk mencegah stunting pada anak terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah pemberian makanan yang sehat dan bergizi. Orang tua harus memberikan makanan yang seimbang dan cukup bagi anak mereka. Makanan yang sehat dan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, protein, dan karbohidrat kompleks dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, sanitasi yang baik juga sangat penting untuk mencegah stunting pada anak. Orang tua harus memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke air bersih dan sanitasi yang baik. Mereka juga harus mengajarkan kebiasaan kebersihan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pendidikan kesehatan untuk ibu hamil dan orang tua juga dapat membantu mencegah stunting pada anak. Orang tua harus diberitahu tentang pentingnya memberikan asupan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak mereka. Selain itu, mereka juga harus mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencuci tangan dengan benar. Sebagai orang tua Kristen, kita dipanggil untuk merawat anak-anak kita dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab atas kesehatan mereka. Alkitab mengajarkan kita bahwa tubuh adalah tempat kediaman Roh Kudus kita, seperti ada tertulis di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus merawat tubuh dengan baik, termasuk tubuh anak-anak kita. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 29 berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Kita diperintahkan untuk memakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang baik bagi tubuh kita. Sebagai orang tua, kita harus memberikan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak-anak kita, termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, dan sumber protein seperti daging, telur, dan kacang-kacangan. Alkitab juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Dalam kitab Imamat 15 ayat yang ke-13, apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Bisa kita pahami bahwa orang yang terkena cedera harus membersihkan diri dengan air. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang kebersihan dan pentingnya mencuci tangan dengan benar. Kita juga dipanggil untuk merawat orang yang membutuhkan, termasuk anak-anak yang menderita stunting. Dalam Matius 25 ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yesus mengatakan bahwa apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita melakukannya kepada Dia sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang tua, bahkan sebagai orang percaya, kita harus peduli dan terlibat dalam upaya pencegahan stunting pada anak-anak di sekitar kita.
Cara mencegah stunting pada anak, yaitu dengan rutin memeriksa kehamilan, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, membantu perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah atau TTD, memberikan AMPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan, dan juga selalu jaga kebersihan lingkungan. Demikian yang bisa kita pelajari bersama-sama supaya kita semakin peduli terhadap anak-anak secara khusus mengenai masalah kesehatan yaitu stunting. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Tuhan memberkati.